Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas pekerjaan dan hari-hari kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita, agar kita dimampukan, dikuatkan, bahkan dilayakkan Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 25. Demikianlah dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sendengkan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita zaman ini sangat sulit kita untuk mendengar. Karena kita sudah sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk dengan aktivitas kita sendiri, dan kita lupa bahwa Tuhan ada dan mau bersuara kepada kita. Tetapi kita sangat sulit untuk mendengarkannya. Karena apa? Karena kita sudah asik dengan hidup kita, sudah asik dengan pekerjaan kita dan seluruh kesibukan kita. Maka kita sangat-sangat jarang untuk memberikan waktu kita, meluangkan saat-saat kita untuk berada mendengarkan suara Tuhan. Karenanya ketika kita tidak lagi mau mendengarkan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita melalui firman-Nya, sesungguhnya saatnya akan tiba dan telah tiba. Itulah yang terjadi pada masa kini. Sangat sulit orang untuk mendengar dan sangat sulit orang untuk memberikan waktunya bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita tidak ada lagi yang mau saling mendengar, tetapi kita hanya mau memohon, meminta, protes kepada Tuhan. Padahal kita sendiri pun tidak pernah hadir dan tidak pernah mau mendengarkan suara Tuhan. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Itulah mengapa kita diajak, diarahkan untuk memberikan waktu tenang sejenak, untuk bisa berdoa, menyuarakan setiap hati, pikiran kita kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengarkan suara kita. Dan ketika kita mendengarkan suara Tuhan, maka disitulah kita akan mendapatkan kehidupan. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jika kita tidak mau mendengar, maka orang-orang mati akan mendengarkan suara Allah. Kalau orang mati bisa mendengarkan suara Allah, bagaimana kita yang hidup, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Masa kita yang hidup tidak mau mendengarkan Tuhan? Karena jelas ketika orang-orang mati dapat mendengarkan suara Tuhan, dia akan hidup. Apalagi kita yang hidup mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan menjadi seperti yang dikatakan oleh iklan rokok, memberikan hidup lebih hidup. Bagaimana kita menjadikan hidup kita sebagai orang percaya yang terus semakin hidup, yaitu adalah dengan terus dengar-dengaran suara Tuhan. Maka hidup kita ini akan semakin hidup karena kita mau mendengarkan suara Tuhan. Maka hari ini, mari kita berikan waktu kita sejenak untuk hadir, memohon kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kita, supaya hidup kita ini ada artinya dan ada maknanya. Tidak asal hidup, tetapi benar-benar hidup, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau berikan sukacita, agar kami mampu Tuhan dengar-dengaran dengan Engkau di dalam setiap doa dan permohonan kami, sehingga hidup kami ini Engkau layakkan dan Engkau selamatkan. Dengan mendengarkan firman-Mu, yang mati pun dapat hidup, apalagi kami yang hidup akan lebih hidup lagi. Karenanya Tuhan, ajari kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami, baik di rumah tangga kami, anak-anak kami, dan juga pekerjaan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang selalu mendengarkan doa-doa kami.
Biarlah Tuhan, jemaatmu, orang-orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.